Bea Cukai Batam mengungkap fakta mencengangkan di balik penggagalan penyelundupan uang tunai senilai 7,795 miliar rupiah di Pelabuhan Harbor Bay Batam. Dari hasil pemeriksaan, para pembawa uang atau kurir hanya menerima upah Rp100.000 dari nilai 100 juta rupiah. Terkait upah, mereka itu membawa uang ratusan juta sampai miliaran. Tapi, upah yang diterima hanya Rp100.000 dari rincian per 100 juta. Ujar Muhtadi saat ungkap kasus di lobi di Treskrimsus Polda Kepri, Senin 15 Desember tahun 2025. Menurutnya, nilai upah tersebut jauh dari sebanding dengan risiko hukum yang dihadapi para pelaku. Ia menilai hal ini mengindikasikan para pembawa uang hanya dijadikan kurir. Muhtadi menjelaskan, pelanggaran kepabeanan terkait pembawaan uang tunai ke luar negeri tanpa izin dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda hingga 20% dari nilai uang yang dibawa. Misalnya membawa 1 miliar rupiah, dendanya bisa 10%, yaitu 100 juta rupiah, bahkan bisa maksimal sampai 300 juta rupiah. Jelasnya, meski uang hasil penindakan nantinya dikembalikan, denda tetap dikenakan sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Ia menerangkan, kasus ini terungkap setelah petugas mengamankan 4 orang, terdiri dari 3 pria dan 1 wanita, di kawasan Pelabuhan Harbor Bay, Batam. Mereka diketahui membawa uang tunai dalam koper terpisah. Berdasarkan hasil penyelidikan, PT VIP yang berkedudukan di Jakarta diduga sebagai pihak yang memerintahkan pengiriman uang tersebut. Pelaku CA membawa 95 juta rupiah dan LS membawa 2,7 miliar rupiah, sedangkan HK membawa 2,5 miliar rupiah. R membawa 2,5 miliar rupiah. C dan HK merupakan karyawan dari perusahaan Money Changer PT VIP. LS ibu rumah tangga warga Batam dan R seorang sipil. Saat ini, para pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik kita, ungkap Muhtadi. Menurut pengakuan HK, ia telah beberapa kali menjalankan aktivitas serupa dari Jakarta menuju Singapura sejak 11 Desember tahun 2025. Dengan imbalan yang sangat kecil, adapun modus operasi para pelaku, yakni membawa uang rupiah keluar dari wilayah NKRI untuk kemudian ditukarkan ke dolar Singapura tanpa izin Bank Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan di luar pengawasan aparat penegak hukum. Meski saat ini, kasus mengarah pada pelanggaran kepabeanan. Bea Cukai membuka peluang pengembangan perkara ke arah lain, termasuk penelusuran asal-usul uang. Kami akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan BPATK untuk menelusuri dari mana uang ini berasal. Kalau ada indikasi tindak pidana lain, tentu akan dikembangkan, tegas Muhtadi. Muhtadi menyampaikan penanganan perkara ini dilakukan secara terpadu oleh Bea Cukai, Polda Kepri, dan Bank Indonesia. Saat ini, proses hukum ditangani ke Bea Cukai sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Bank Indonesia terkait lalu lintas devisa. Tadi yang sudah dijelaskan, penangkapan dilakukan langsung oleh Kapolsek KP3, diamankan terlebih dahulu, lalu dilakukan pemeriksaan di Polsek KP3. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita melakukan koordinasi, karena memang pengawasan valuta asing itu kan ada di Bea Cukai, Bank Indonesia, dan kepolisian. Sehingga dari hasil koordinasi dan kolaborasi kami gelar bersama untuk menentukan sangkaan pasal. Dari sangkaan pasal tersebut diperoleh bahwa pelaku diduga melakukan pelanggaran dugaan tindak pidana kepabeanan. Sehingga dari sanksi tersebut kita serahkan proses penyelidikan dan pemeriksaannya ke Bea Cukai. Nilai rupiahnya senilai 7,795. Pelaku yang diamankan, Pak? 4 orang. 4 orang, 1 wanita ya. 2 orang karyawan, 1 ibu rumah tangga, 1 sipil. Pak, berarti itu mereka atas suruhan ya Pak? Atas suruhan dari PT atau ya, atas permintaan dari PT FIT.
PTV itu diperiksa juga kah Pak? Iya, nanti dalam prosesnya akan diperiksa. Oh, tapi bea cukai yang mengurus. Iya. Ada lagi? Pak, terduga pelaku. Rekan BI, Pak Kapolsek yang sudah mendukung rekan Kapolsek. Lagi. Uang warung ini. Jangan Pak, diangkat. Disampaikan lebih lanjut. Sanksi administrasinya tadi sudah dijelaskan ke bea cukai. Sudah. Rekan BI, Pak Kapolsek yang sudah mendukung rekan Kapolsek. Lagi. Uang warung ini. Jangan Pak, diangkat. Disampaikan lebih lanjut. Sanksi administrasinya tadi sudah dijelaskan ke bea cukai. Sudah. Rekan BI, Pak Kapolsek yang sudah mendukung rekan Kapolsek. Lagi. Uang warung ini. Jangan Pak, diangkat. Disampaikan lebih lanjut. Sanksi administrasinya tadi sudah dijelaskan ke bea cukai. Sudah. Rekan BI, Pak Kapolsek yang sudah mendukung rekan Kapolsek. Lagi. Uang warung ini. Jangan Pak, diangkat. Disampaikan lebih lanjut. Sanksi administrasinya tadi sudah dijelaskan ke bea cukai. Sudah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.